Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 75. Penghubung itu mengerutkan keningnya ketika Empu Baladatu kemudian berkata, "Kembalilah secepatnya. Jika kau sudah tidak lelah lagi dan kudamu sudah cukup beristirahat. Katakan kepada Empu Purung, bahwa kami tidak dapat berbuat lain daripada mengikuti ketergesa-gesaan itu. Tetapi jaga sebaik-baiknya agar Empu Purung dapat menyelesaikan tugas sampai tuntas di daerahnya. Tidak seorang prajurit Singasari pun yang boleh tetap hidup. Dengan demikian maka waktu akan bertambah panjang 1-2 hari." Demikianlah penghubung yang membawa pesan Empu Purung itu pun kemudian minta diri setelah beristirahat secukupnya. Ia tidak menghitung kelelahan yang akan mencengkamnya, karena ia sadar bahwa tugas yang dibawanya adalah tugas yang penting. "Kita dapat beristirahat di jalan apabila kuda-kuda kita menjadi sangat lelah," berkata salah seorang dari para penghubung itu. Yang lain tidak membantah, sehingga mereka pun tidak menunggu terlampau lama. Setelah semua pesan diberikan oleh Empu Baladatu, maka para penghubung itu pun segera kembali ke padepokan Empu Purung. Namun sementara itu, padepokan Empu Purung telah kosong. Ketika mereka mendekati padepokan itu dari perjalanan jauh yang ditempuh dalam waktu yang cukup panjang, dengan melalui malam-malam di perjalanan, ternyata mereka tidak menemukan lagi kekuatan yang mereka banggakan saat mereka berangkat. Prajurit Singasari telah membawa sebagian dari kawan-kawan mereka ke Singasari, justru orang-orang terpenting. Sedang yang lain, setelah melalui beberapa pilihan, mereka ditinggalkan dengan pengawasan yang saksama. "Jadi, apakah yang sebaiknya kita lakukan?" bertanya penghubung itu kepada seorang cantrik yang tetap tinggal di padukuhan. "Kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi," jawab cantrik itu. "Ada beberapa orang prajurit tinggal di Banjar." "Beberapa orang?" "5 orang," jawab cantrik itu. "Hanya 5 orang. Kita akan dapat membinasakannya." Tetapi cantrik itu menggeleng. Jawabnya, "Bukan semudah itu. 5 orang itu adalah 5 orang yang tinggal di sini. Jika terjadi sesuatu, maka kita semua akan binasa, karena Singasari akan mengirimkan kekuatan yang berlipat 100 kali. Bodoh kau. Kita bunuh mereka, sementara itu kita meninggalkan padepokan ini dan bergabung dengan kekuatan Empu Baladatu." Cantrik itu berpikir sejenak. Namun kemudian katanya, "Kita sama sekali tidak mempunyai kekuatan apapun lagi di sini. Ada beberapa orang masih tinggal di padepokan. Dan apakah semua pengikut kita yang lain dibunuh? Tidak. Ada di antara kita yang terbunuh dalam peperangan. Di antara yang tidak tertolong lagi adalah Empu Purung sendiri. Ada pula di antara kita yang terlawan dan dibawa ke kota raja. Putut Sanggawardi yang terluka parah dan Putut Kuda Widarba termasuk di antara mereka. Jadi tentu ada yang tinggal bersamamu di sini selain yang ada di padepokan. Anak-anak muda padukuhan dapat kita gerakkan." Cantrik itu menggeleng. Katanya, "Jangan ganggu mereka lagi. Mereka masih terlalu muda. Biarlah mereka menemukan jalan hidup yang wajar. Peristiwa ini agaknya telah memberikan kesadaran baru bagi mereka." "Oh," desis salah seorang dari penghubung itu. "Kau sangka kau sekarang sudah menjadi seorang pendeta yang menekuni tingkah laku seseorang dan membedakan baik dan buruk? Aku tidak. Aku masih tetap seorang yang berlumuran dengan noda. Karena aku sudah terlampau sulit untuk membersihkan diri. Tetapi anak-anak muda itu masih mempunyai kesempatan. Apa peduliku dengan kesempatan-kesempatan itu? Itu adalah omong kosong. Kau mengira bahwa dengan demikian kau akan menjadi pahlawan yang tegak membela kebaikan melawan keburukan. Tidak. Sudah aku katakan, tidak berlaku bagiku sendiri. Persetan. Aku akan menemui mereka seorang demi seorang. Aku akan mengajak mereka membunuh ke-5 orang prajurit itu. Kemudian kami semuanya akan melarikan diri dan berpihak di satu medan dengan Empu Baladatu yang mulai menggerakkan semua pengikutnya di seluruh Singasari. Tidak ada gunanya. Beberapa kali prajurit-prajurit itu sudah memberikan pengertian yang mendasar kepada mereka. Kau akan datang ke sasaran yang salah, karena mereka segera akan melaporkan kau kepada para prajurit." Wajah penghubung itu menjadi merah padam. Dengan marah salah seorang dari mereka menggeram. "Kau mencoba menakut-nakuti aku pengkhianat.
Kenapa kau sendiri tidak membantuku, justru berusaha mencegahku? Kau jangan salah paham. Jika kau melakukannya, maka kau akan kehilangan waktu dan tenaga sia-sia, bahkan akan dapat membahayakan jiwamu dan yang masih tersisa di padepokan ini. Ketegangan di wajah para penghubung itu menjadi semakin memuncak. Dengan kasar salah seorang berkata, "Aku tidak peduli. Aku akan membunuh 5 orang prajurit yang telah menghancurkan padepokan ini." Kawan-kawannya menjadi termangu-mangu. Para penghubung yang baru datang dari padepokan Empu Baladatu itu tidak melihat sendiri apa yang telah terjadi. Karena itu agaknya sulit bagi mereka untuk membayangkan bagaimana mungkin prajurit Singasari yang jumlahnya hanya sedikit di barak itu dapat menghancurkan seluruh kekuatannya. Dan dalam waktu yang sangat dekat sudah berubah sikap para cantrik dan anak-anak muda di Alas Pandan. "Aku akan bertindak segera," berkata salah seorang penghubung itu. "Jika kita bertindak cepat, mungkin kita masih dapat menyelamatkan kawan-kawan kita yang mereka bawa ke Singasari." "Jangan bermimpi," jawab cantrik itu. "Kau memang pengecut. Lihat, jejak orang-orang Singasari itu tentu masih jelas. Mereka belum terlalu jauh. Jika kita mampu mengatur diri, kita tentu akan dapat berbuat banyak." "Kau mengigau." "Kaulah yang pengecut," bentak penghubung itu. "Apakah kau tidak mempercayai kami, bahwa kami telah bertempur sebaik-baiknya melawan prajurit Singasari? Apakah kau tidak mempercaya lagi Empu Purung yang terbunuh di peperangan itu? Ia sendirilah yang memimpin kami dan mengatur gelar yang kami pergunakan untuk menyergap prajurit-prajurit Singasari. Tetapi justru kamilah yang telah masuk ke dalam suatu keadaan yang tidak menguntungkan." Para penghubung itu termangu-mangu. "Nah, aku peringatkan, kau harus menyadari bahwa Empu Purung sendiri tidak mampu berbuat apa-apa. Pasukan Singasari itu aku kira memang belum terlalu jauh. Jika kau memaksa diri untuk menyusul mereka, sebentar saja kau tentu sudah berhasil. Tetapi jika kau mencoba berbuat sesuatu, maka nyawamu akan segera tercabut dari tubuhmu." Penghubung itu berpikir sejenak. Namun kemudian ia menggeram. "Aku memang tidak dapat menyusul mereka. Tentu jumlahnya terlalu banyak. Aku akan membunuh yang 5 orang, yang mereka tinggalkan di Banjar. Itu pun tidak ada gunanya. Kau tidak akan berhasil. Aku akan berhasil. Lihatlah. Jika kau benar-benar berhati kerdil, jangan ikut campur. Tetapi jangan pula berkhianat dengan menyampaikan rencanaku kepada mereka." Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Daerah ini baru saja ditinggalkan oleh prajurit-prajurit Singasari. Setiap orang mulai berpengharapan bahwa mereka akan dapat menempuh kehidupan baru, termasuk anak-anak muda itu." "Termasuk kau," potong salah seorang penghubung itu. "Ya, termasuk kami di sini," jawab cantrik itu. "Karena itu jangan kau guncang lagi daerah ini dengan tingkah lakumu yang tidak menentu itu." Para penghubung itu menegang sejenak. Namun kemudian katanya, "Jika kau tidak berani berbuat sesuatu, tidur sajalah. Tetapi jangan memperkecil arti kedatanganku sekarang ini. Aku akan membangunkan yang rasanya telah pingsan." "Baiklah. Aku akan berdiam diri di padepokan bersama beberapa orang yang telah melihat sendiri peristiwa yang telah terjadi tanpa memperkecil arti Empu Purung yang telah terbunuh di pertempuran." Kedua orang yang baru datang dari padepokan Empu Baladatu setelah menempuh perjalanan yang panjang itu menggeram. Ternyata cantrik itu sama sekali tidak dapat diharapkannya lagi. "Kita menunggu saat yang sebaik-baiknya," berkata salah seorang dari penghubung itu. "Jika malam mulai gelap, kita akan menghubungi anak-anak muda yang masih tersisa. Jumlah mereka tentu masih cukup banyak untuk melawan 5 orang prajurit itu." Dendam yang membara agaknya telah membakar jantung para penghubung itu, sehingga mereka tidak dapat memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain daripada membunuh ke-5 orang prajurit yang tinggal di Banjar. Demikianlah, ketika malam tiba, maka kedua orang penghubung itu meninggalkan padepokannya, mereka pergi ke padukuhan untuk menghubungi anak-anak muda yang masih tinggal. Yang terlepas dari maut di medan pertempuran, namun yang tidak ikut dibawa oleh prajurit-prajurit Singasari. Hanya nama-nama mereka sajalah yang dapat diberikan oleh cantrik yang tinggal di padepokan. Selebihnya, para cantrik itu tidak mau ikut campur lagi.
Tetapi nama-nama yang didapatkan oleh kedua penghubung itu adalah nama-nama mereka yang tidak memiliki kemampuan cukup untuk ikut serta dalam gerakannya membunuh kelima orang prajurit itu. Meskipun demikian, mungkin anak-anak muda itu dapat membantunya menemukan orang-orang yang dibutuhkannya. Mungkin cantrik itu telah menyembunyikan sesuatu agar usaha kita gagal, berkata salah seorang penghubung itu. Kawannya mengangguk-angguk. Namun mereka berpengharapan bahwa jika mereka sempat menemui salah seorang dari anak-anak muda di padukuhan, mungkin mereka akan mendapat jalan yang lebih baik. Dengan ragu-ragu mereka mendatangi salah seorang anak muda yang namanya disebut oleh cantrik yang tinggal di padepokan. Anak muda yang lolos dari maut dan tidak ikut serta dibawa oleh prajurit Singasari. Tetapi ternyata cantrik itu menjadi heran ketika ia bertemu dengan anak muda itu. Jauh dari harapannya yang semula masih tersimpan di dalam dadanya. Ketika para penghubung itu mengetuk pintu, mereka masih berpengharapan bahwa rencananya akan berjalan lancar. Tetapi ternyata, ketika pintu itu terbuka, ia melihat seorang anak muda yang berwajah pucat dan lesu. Matanya redup penuh tekanan batin. "Kau Lalean?" bertanya salah seorang penghubung itu. Anak muda itu mengangguk. Jawabnya dengan suara yang dalam. "Ya. Aku Lalean." "Apakah kau masih mengenal aku?" bertanya penghubung itu. "Ya. Aku masih mengenalmu. Kau adalah cantrik penghubung yang mendapat tugas pergi ke padepokan Empu Baladatu." Penghubung itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu, "Bagus kau masih ingat. Karena itu agaknya kesadaranmu masih utuh." "Ya. Aku tidak gila," sahut anak muda yang bernama Lalean itu. "Maksudku, kau tentu masih seorang anak muda yang perkasa." "Maksudmu?" "Aku sudah mendengar semuanya tentang peristiwa pedih yang terjadi atas padepokan Empu Purung. Bahkan Empu Purung sendiri telah terbunuh." "Ya. Empu Purung telah terbunuh." "Benar. Dan sekarang, apakah yang akan kita perbuat justru saat Empu Purung sudah terbunuh?" bertanya salah seorang penghubung itu. Anak muda itu menjadi heran. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Apa yang harus kita lakukan? Justru Empu Purung sudah tidak ada lagi, maka kita tidak akan dapat berbuat apa-apa." "Tidak," sahut salah seorang penghubung itu. "Kita masih mempunyai kesempatan untuk melepaskan dendam kita. Bukankah kelima prajurit itu ditinggalkan?" "Ya. Prajurit-prajurit Singasari baru saja meninggalkan padukuhan dan padepokan kita. 5 orang di antara mereka tetap tinggal untuk membantu kita semuanya memulihkan keadaan di daerah ini." "Memulihkan keadaan?" bertanya penghubung itu. "Ya. Memulihkan keadaan. Selama ini keadaan kita di sini tidak menentu. Kami tidak pernah melakukan tugas kami selaku anak-anak muda di padukuhan. Kami seolah-olah telah melupakan diri kami sendiri dan terbenam ke dalam sikap dan tingkah laku yang tidak kami mengerti." "Lalean," potong salah seorang dari penghubung itu. "Ternyata dugaanku salah. Aku kira kau benar-benar masih menyadari dirimu sebagai seorang murid Empu Purung. Tetapi ternyata kau tidak lebih dari seorang pengecut yang licik. Kau sama sekali tidak merasa kehilangan atas gugurnya Empu Purung yang selama ini menjadi tumpuan kita semuanya." Anak muda yang bernama Lalean itu termangu-mangu. Tetapi ketika di dalam samarnya sinar lampu minyak ia melihat sorot mata kedua penghubung itu bagaikan menyala, maka hatinya menjadi kecut. "Lalean," berkata salah seorang penghubung itu. "Aku tidak mau melihat salah seorang murid Empu Purung bersikap seperti perempuan cengeng. Kau harus berani membalas dendam atas kematian Mahagurumu. Kelima prajurit itu harus kita binasakan. Kita adalah murid-murid dari seorang Mahaguru yang perkasa, karena itu, kita tidak boleh takut dan cemas menghadapi siapapun juga." "Lalean," berkata salah seorang penghubung itu. "Akan tetapi ternyata bahwa Mahaguru kita telah terbunuh. Ternyata bahwa kemampuan Mahaguru kita tidak dapat menyamai kemampuan prajurit Singasari. Apalagi kita, mungkin kalian masih memiliki kelebihan. Tetapi aku?" Wajah kedua penghubung itu menegang. Mereka memang tidak dapat ingkar bahwa Empu Purung telah terbunuh. Empu Purung yang semula mereka anggap dapat meruntuhkan gunung dan mengeringkan lautan dengan kekuatan jari-jarinya, ternyata telah mati dibunuh oleh prajurit Singasari. Jika benar Empu Purung memiliki kemampuan yang sedahsyat itu, maka betapa besar kemampuan prajurit Singasari yang berhasil membunuhnya. Kedua penghubung itu menjadi ragu-ragu sejenak.
Namun kemudian yang seorang menggeram. Itu hanya suatu kebetulan. Mungkin Empu Purung lengah, atau menganggap lawannya terlampau lemah, sehingga ia tidak mempergunakan semua kekuatan dan aji serta ilmunya. Pertarungan itu dahsyat sekali, jawab Lalean. Adalah kebetulan bahwa aku dapat menyaksikannya. Kedua telah mempergunakan segenap kemampuan yang ada. Benturan ilmu yang berulang kali membuat Empu Purung menjadi semakin lemah sehingga akhirnya ia terjatuh tidak berdaya. Gila. Kau mengigau, bentak salah seorang dari kedua penghubung itu. Aku berkata sebenarnya. Aku tidak dapat mengatakan, apakah ilmu prajurit-prajurit yang tinggal di Banjar itu sedikitnya menyamai ilmu prajurit yang telah membunuh Empu Purung itu. Tetapi tidak. Orang itu tentu senapati tertinggi dari Singasari. Bukan. Senapati pasukan kecil prajurit Singasari itu telah bertempur dan melumpuhkan Putut Sanggawerdi, kemudian langsung melawan Putut Kudawi Darba. Gila, gila. Kau bermimpi buruk anak muda, penghubung itu membentak. Baiklah. Aku tidak akan dapat bekerja bersama dengan seorang pengecut. Nah, sebut sajalah beberapa nama orang-orang yang berani berbuat sesuatu. Lalean memandang kedua penghubung itu dengan hati yang berdebaran. Rasa-rasanya, sepeninggal pasukan Singasari setelah padepokan Empu Purung dilumpuhkan, padukuhan itu mulai merasakan sejuknya ketenangan dan kedamaian hati. Namun kedatangan kedua orang penghubung itu agaknya mulai memanaskan suasana lagi. Tetapi, Lalean tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak berani mencegah rencana kedua penghubung itu untuk membunuh prajurit Singasari yang ada di Banjar. Selanjutnya Lalean hanya dapat memandang kedua penghubung itu pergi meninggalkan rumahnya. Dengan nada geram salah seorang dari keduanya berkata, "Aku akan pergi ke rumah Sempati." Lalean tidak menjawab. Dibiarkannya saja keduanya menuju ke rumah Sempati meskipun hatinya menjadi berdebar-debar. Menurut pengenalannya Sempati anak muda yang berani. Tetapi agak kurang perhitungan. Ia termasuk salah seorang dari anak-anak muda yang masih hidup. Lalean yang kemudian menutup dan menyelarak pintu itu pun kembali ke pembaringannya namun ia tidak dapat segera tidur. Rasa-rasanya ada sesuatu yang memberati perasaannya. Seakan-akan ada yang mendorongnya untuk pergi ke rumah Sempati. Jika aku pergi, mungkin akan terjadi salah paham, berkata Lalean. Kedua penghubung itu dapat menyangka bahwa aku akan membujuk Sempati untuk menolak ajakan keduanya. Biar sajalah apa yang akan dilakukan oleh Sempati. Ia cukup dewasa untuk menentukan sikapnya sendiri. Betapapun kegelisahan membelit hatinya, namun akhirnya Lalean tertidur juga dengan nyenyaknya. Tetapi di pagi hari ia terkejut ketika terjadi keributan di muka rumahnya. Ia mendengar beberapa anak-anak muda berdatangan dan berbicara dengan riuhnya. Dengan tergesa-gesa, bahkan tanpa mencuci muka Lalean turun ke halaman menjumpai kawan-kawannya yang nampak kebingungan. "Ada apa?" bertanya Lalean terbata-bata. Kawan-kawannya yang melihatnya turun dari rumahnya berkata, "Sempati terbunuh." "Sempati?" bertanya Lalean. "Ya. Ia diketemukan mati di luar dinding halaman rumahnya. Agaknya lelah terjadi perkelahian yang sengit. Tetapi beberapa tusukan terdapat di tubuhnya, sehingga ia tidak dapat diselamatkan." "Siapakah yang membunuhnya?" bertanya Lalean, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Lalean menarik nafas dalam-dalam. Ia teringat akan kedua orang penghubung yang datang kepadanya. Mereka tentu langsung menemui Sempati. Karena Lalean termenung untuk beberapa saat, maka kawan-kawannya pun bertanya, "Apakah kau mengetahui sesuatu tentang Sempati?" "Tidak, aku tidak mengetahui apa-apa." Kawannya termangu-mangu namun salah seorang dari mereka berkata, "Marilah. Kita memberitahukan kepada yang lain. Aku akan mandi dulu." "Pergilah. Aku akan langsung pergi ke rumah Sempati." Sepeninggal kawan-kawannya Lalean segera mempersiapkan diri. Setelah mandi dan berpakaian, maka ia pun segera berangkat ke rumah Sempati. Di muka pintu biliknya ia termangu-mangu. Namun kemudian ia meraih pisau belati yang tergantung di dinding, dan menyisipkan di bawah kain panjangnya. Dengan tergesa-gesa Lalean pergi ke rumah Sempati. Beberapa orang telah sibuk menyelenggarakan tubuhnya yang membeku. Beberapa buah luka terdapat menganga di tubuh yang diam itu. Lalean menggeretakkan giginya, ia sadar, tidak ada orang lain yang telah melakukannya,
kecuali kedua penghubung yang tidak senang melihat ketenangan di padukuhan yang terletak di sekitar padepokan Empu Purung yang telah tidak lagi memancarkan pengaruh apapun sepeninggal Empu Purung sendiri. Tetapi Lalean tidak dapat segera berbuat sesuatu, ia harus berhati-hati karena ia telah melihat akibatnya. Agaknya Sempati yang kurang perhitungan itu langsung melawan kedua penghubung yang pada masa hidupnya Empu Purung, merupakan cantrik yang termasuk dekat dan memiliki ilmu yang cukup. Tetapi apakah anak-anak muda padukuhan ini akan berdiam diri dan membiarkan seorang demi seorang terbunuh, berkata Lalean kepada diri sendiri. Semakin lama rumah Sempati menjadi semakin ramai. Anak-anak muda mulai berdatangan. Baik mereka pernah berada dalam pengaruh Empu Purung, maupun yang tidak. Tetapi anak-anak muda itu sudah mengetahui bahwa Sempati sudah berjanji untuk merubah tata hidupnya. Tetapi ia tidak sempat menjalani hidupnya yang sudah dilandasi dengan kesadaran, karena ia telah mendahului kawan-kawannya. Ibunya menangis meraung-raung. Sempati masih terlalu muda untuk mati. Jika Yang Maha Agung masih membiarkannya hidup, maka Sempati masih mempunyai banyak kesempatan di hari mendatang. Tetapi ia sudah mati. Dan ia tidak akan dapat bangkit kembali. Pada saat-saat penyelenggaraan mayat Sempati, maka Lalean mencari kesempatan untuk dapat berbicara dengan beberapa orang kawan-kawannya. Bahkan kemudian Lalean tidak dapat menyembunyikan keadaan yang diketahuinya, bahwa dua orang penghubung telah datang kepadanya untuk mencari dukungan atas sikapnya. Kawan-kawannya sependapat bahwa Sempati tentu bertindak tergesa-gesa tanpa perhitungan. Akhirnya, ia telah terbunuh. Apa yang dapat kita lakukan? Bertanya Lalean kepada kawan-kawannya. Kawan-kawannya saling berpandangan. Mereka sadar bahwa ilmu mereka tentu terpaut banyak. Tetapi salah seorang dari mereka berkata, "Kita dapat bekerja bersama." "Sudah tentu," jawab Lalean. "Tetapi apakah kita akan mencari mereka, atau membiarkan mereka datang kepada kita?" "Kita mencari mereka." Aku kira sikap kedua orang itu bukannya sikap para cantrik di padepokan itu. Ya. Masih ada 1-2 orang cantrik yang ditinggalkan di padepokan itu. Tetapi Lalean berkata, "Aku meragukan. Apakah para cantrik itu tidak sependapat dengan kedua penghubung itu? Jika kita datang ke padepokan itu, ternyata para cantrik yang ada di sana sependapat dengan kedua penghubung itu, maka kita akan masuk perangkap. Dan kita akan mereka bantai di padepokan." Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Tetapi tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berkata, "Kita akan minta bantuan anak-anak muda yang selama ini terpisah dari kita. Tetapi mereka sudah menerima kita kembali." Lalean menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Kita akan memperluas korban. Mereka sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu untuk mempertahankan diri. Meskipun seandainya mereka berada dalam satu kelompok, namun mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari maut seandainya kedua orang penghubung itu datang kepada mereka." Kawan-kawannya yang menyadari keadaan itu pun mengangguk-angguk. Apalagi anak-anak muda yang selama itu tidak pernah mendapat kesempatan untuk mempelajari ilmu kanuragan, sedangkan mereka yang serba sedikit pernah belajar ilmu kanuragan, mereka tidak berani menentang kedua penghubung itu secara langsung. Namun, Lalean kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita mencoba menghubungi prajurit-prajurit yang ada itu?" Seorang kawannya melonjak sambil berkata, "Itu pikiran yang baik. Aku sebenarnya sudah mereka-mereka untuk berkata seperti itu. Tetapi aku ragu-ragu." Ternyata kawan-kawannya sependapat. Mereka harus secepatnya pergi ke Banjar menjumpai prajurit-prajurit itu. Tetapi, kedua orang itu tentu akan mendendam kita jika mereka tahu kita telah melaporkan kepada mereka, desis seseorang. "Mereka akan mendendam kita, lapor atau tidak lapor," sahut Lalean. Tetapi ternyata bahwa mereka masih juga ragu-ragu. Mereka tidak akan dapat berbuat banyak jika kedua orang itu telah memperhitungkan bahwa mereka akan pergi ke Banjar. Sementara itu kedua orang itu sengaja menunggu mereka sebelum mereka mencapai Banjar. "Kita mencari jalan yang menurut perhitungan mereka tidak akan kita lalui," berkata salah seorang dari mereka. Tetapi mereka pun telah memperhitungkan pula desis yang lain. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun memang sulit bagi anak-anak muda itu untuk menemukan pemecahan. Akhirnya seseorang di antara mereka berkata, "Kita akan memecah diri. Kita akan bersama-sama pergi ke Banjar menurut jalan yang berbeda-beda.
Jika ada di antara kita yang bertemu dengan kedua orang itu, adalah nasib kita yang ternyata sangat buruk. Tetapi dalam pada itu, yang lain akan segera dapat mencapai Banjar, dan memberitahukan apa yang telah terjadi. Sementara itu, kita yang bernasib buruk akan dapat memberikan isyarat, agar prajurit-prajurit itu datang membantu kita. Sejenak anak-anak muda itu berpikir. Kemudian mereka mengangguk-angguk sambil berkata di antara mereka. Pendapat yang baik. Kita akan melakukannya. Tetapi ternyata mereka tidak perlu melaksanakan rencana itu. Tiba-tiba saja rumah Sempati itu menjadi sibuk karena kedatangan 5 orang prajurit Singasari yang untuk sementara tinggal di Banjar. Orang tua Sempati menerima mereka dengan ratap dan tangis. Di luar sadar, mereka seakan-akan telah menuntut kepada para prajurit itu untuk membalaskan dendam dan sakit hati mereka terhadap pembunuh anaknya. Kita harus menemukan pembunuh itu, berkata salah seorang prajurit itu. Sementara kita belum mengetahui siapakah pembunuhnya, kita tentu masih belum dapat menentukan sikap apapun. Tuan harus mencarinya, teriak Ibu Sempati. Prajurit-prajurit itu menarik nafas. Sambil mengangguk-angguk salah seorang, dari mereka menjawab. Baiklah. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan. Tetapi sudah tentu bahwa kami tidak akan dapat menyanggupinya dengan pasti. Orang tua Sempati menjadi kecewa. Dengan tatapan mata yang basah Ibu Sempati berkata, jika Tuan tidak menemukan, maka tidak ada gunanya Tuan berada di sini. Tuan hanya merusakkan suasana yang telah mulai mapan di padukuhan ini beberapa saat yang lalu. Apapun yang dilakukan oleh anakku dalam lingkungan Empu Purung, namun saat itu tidak ada yang akan dapat dan berani membunuhnya. Tetapi ternyata kemudian prajurit Singasari telah mengguncang sendi-sendi kehidupan itu. Mungkin menjadi baik bagi orang lain, bagi padukuhan ini, tetapi alangkah buruknya bagiku karena anakku harus mati karenanya. Tidak hanya Sempati yang harus mati, jawab salah seorang prajurit itu. Tetapi saat pertempuran itu terjadi, banyak anak-anak muda yang mati lebih dahulu dari Sempati. Saat terjadi goncangan atas tata kehidupan yang semula dikuasai oleh padepokan Empu Purung, korban telah jatuh. Tetapi dengan demikian maka yang tinggal hidup akan mengalami perubahan. Tata kehidupan akan menjadi jauh lebih baik. Terutama bagi masa depan anak cucu kita. Tetapi alangkah buruknya bagiku karena anakku harus mati karenanya. Tetapi kenapa korban itu harus anakku, bertanya ayah Sempati. Tidak hanya anakmu. Tetapi juga anak beberapa orang yang jauh mendahuluinya. Kedua orang tua Sempati tidak menjawab. Mereka juga mendengar bahwa beberapa orang telah terbunuh dalam geseran kehidupan yang terjadi di padukuhan itu. Bagi Singasari, yang terjadi sebenarnya bukannya sekedar sebuah geseran tata kehidupan di daerah kecil itu. Tetapi yang terjadi adalah suatu rangkaian peristiwa yang tidak berdiri sendiri. Tetapi merupakan persoalan yang memerlukan penanganan yang menyeluruh di seluruh wilayah kekuasaannya. Lalian yang melihat, para prajurit itu berbicara panjang dengan orang tua Sempati, masih belum memotong dan memberikan penjelasan tentang peristiwa yang diketahuinya ada sangkut pautnya dengan kehadiran kedua orang penghubung itu. Baru kemudian, ketika kedua orang tua Sempati telah menjadi agak mengendap, Lalian datang kepada para prajurit itu untuk menyampaikan pendapatnya. Aku yakin bahwa kedua penghubung itulah yang melakukannya, katanya kemudian setelah ia menceritakan apa yang diketahuinya. Prajurit-prajurit itu mengangguk-angguk. Salah seorang dari mereka bertanya. Jadi, apakah mereka berada di padepokan itu menurut dugaanmu? Sulit bagi kami untuk mengatakannya, jawab Lalian. Tetapi mungkin juga cantrik yang tersisa di padepokan itu mengetahuinya. Prajurit-prajurit yang ada di rumah keluarga Sempati itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka sadar bahwa yang terjadi itu merupakan sebuah tantangan bagi mereka. Demikianlah ketika mereka meninggalkan rumah keluarga Sempati, kelima orang prajurit itu telah bersepakat untuk langsung pergi ke padepokan, bekas tempat tinggal Empu Purung. Mungkin kita akan menghadapi mereka dengan kekerasan, berkata prajurit tertua di antara mereka. Yang lain mengangguk-angguk. Salah seorang menyahut. Mungkin. Tetapi itu merupakan tanggung jawab kita semuanya. Kelima prajurit itu pun menjadi berhati-hati ketika mereka mendekati regol padepokan yang sepi itu. Padepokan yang tidak lagi nampak ramai oleh para cantrik, oleh anak-anak muda yang sedang berlatih olah kanuragan hampir tidak ada hentinya siang dan malam. Tetapi kini padepokan itu menjadi sepi.
Sejenak para prajurit itu termangu-mangu di depan regol. Namun kemudian mereka memutuskan untuk memasuki regol yang lengang itu. Dengan tangan di hulu senjata masing-masing, kelima prajurit itu memasuki regol padepokan. Tidak ada seorang pun yang nampak di halaman depan. Halaman yang biasanya penuh dengan para murid. Sejenak kelima orang prajurit itu termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Aku akan masuk." "Tunggu," berkata yang tertua, yang menjadi pemimpin dari kelima orang prajurit itu. "Kita memanggil cantrik yang tersisa di padepokan ini." Sejenak kemudian, maka terdengarlah suara prajurit itu. "Hi, siapakah yang ada di dalam?" Suara bergema di seluruh padepokan. Sejenak tidak terdengar jawaban. Namun kemudian seorang cantrik telah muncul dari balik regol longkangan. Cantrik itu pun nampak ragu-ragu, bahkan agak ketakutan. Pemimpin prajurit itu melambaikan tangannya memanggil cantrik yang ragu-ragu itu untuk mendekat. Kemudian dengan pendek bertanya tentang kemungkinan datangnya orang-orang yang masih belum dapat menerima perubahan yang terjadi di sekitar padepokan itu. Cantrik itu menjadi semakin ragu-ragu. Nampak sesuatu terbersit di sorot matanya, sehingga pemimpin prajurit itu pun langsung bertanya. "Apakah ada dua orang penghubung yang baru datang dari padepokan Empu Baladatu yang tidak mau mengerti perkembangan keadaan di padepokanmu ini?" Cantrik itu termangu-mangu. Namun kemudian ia tidak dapat mengelak lagi. Kedua orang yang dimaksud tentu kedua orang yang berusaha mencari dukungan atas usahanya untuk membalas dendam kematian kawan-kawannya, termasuk pemimpin tertinggi padepokan itu. Betapapun ia ragu-ragu, namun ia pun kemudian menjawab, "Ya Tuan. Dua orang kawanku yang bertugas sebagai penghubung telah datang. Mereka tidak melihat peristiwa yang telah terjadi di sini. Ketika aku menceritakannya, maka mereka sama sekali tidak mau menerima keadaan itu. Hatinya telah memberontak sehingga ia telah dicengkam oleh dendam dan kebencian." Prajurit-prajurit Singasari itu mengangguk. Salah seorang dari mereka berkata, "Tentu orang itu yang kami maksud. Apakah kau sudah mendengar peristiwa yang terjadi di padukuhan hari ini?" Cantrik itu mengangguk. Jawabnya, "Ya Tuan. Aku sudah mendengar. Sempati telah terbunuh." "Apakah kau melihat hubungan antara Sempati dengan kedua orang kawanmu yang datang itu?" Cantrik itu mengangguk. Jawabnya, "Aku melihat Tuan. Justru karena itu, aku tidak datang menengok keluarganya. Aku takut jika terjadi salah paham. Keluarganya tentu akan menganggap bahwa aku terlibat dalam pembunuhan itu." Tetapi prajurit itu menggeleng. Katanya, keluarganya tidak tahu menahu tentang kedua orang penghubung yang datang itu. "Tetapi dari mana Tuan tahu?" bertanya cantrik itu. "Seseorang telah memberitahukan kepadaku bahwa ada dua orang penghubung dari padepokan ini yang berusaha untuk mengeruhkan suasana di padepokan ini." Cantrik itu menangguk-angguk. Katanya, "Sebenarnya lah memang telah terjadi demikian. Terserah kepada Tuan, apa yang sebaiknya dilakukan dalam keadaan seperti ini." Prajurit-prajurit Singasari itu termenung. Namun salah seorang dari mereka tiba-tiba bertanya, "Apakah kau sendiri di padepokan ini?" Cantrik itu menggeleng sambil menjawab, "Tidak. Aku tidak sendiri. Aku bertiga di padepokan ini." "Apakah kedua kawanmu itu tidak akan berbuat sesuatu atas kalian bertiga?" Cantrik itu menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Memang mungkin. Tetapi di samping kami bertiga, masih ada beberapa orang penghuni padepokan ini. Meskipun mereka bukan cantrik dan murid Empu Purung, tetapi mereka akan dapat kami jadikan kawan jika terjadi sesuatu. Bukankah maksud Tuan ingin bertanya, apakah mungkin pada suatu saat, kedua orang itu akan membunuh kami?" Prajurit-prajurit itu mengangguk. "Kami telah bersiap menghadapi kemungkinan itu Tuan. Agaknya mereka berdua tidak banyak mempunyai kelebihan daripada kami. Jika perlu kami harus mempergunakan kekerasan, maka kami tidak akan ingkar." Prajurit-prajurit itu mengerti bahwa kemampuan para cantrik pada umumnya tidak banyak berbeda. Namun demikian yang dicemaskan oleh prajurit-prajurit itu, mungkin kedua orang penghubung itu akan berbuat licik. Namun demikian, prajurit-prajurit itu masih lebih banyak dicemaskan oleh kemungkinan-kemungkinan lain di padukuhan. Kali ini Sempati. Mungkin saat lain anak-anak muda yang lain lagi.
Karena itu, maka prajurit-prajurit itu pun kemudian berpesan agar para cantrik menjadi lebih berhati-hati. Kami akan berusaha menjaga diri Tuan. Memang mungkin dalam keputusan atasan dan ketidaktentuan, mereka dapat berbuat apa saja dengan cara yang paling licik sekalipun. Aku yang telah lama berada di dalam lingkungan ini memang dapat melihat bahwa kami mempergunakan segala cara untuk mencapai tujuan kami, meskipun cara itu adalah cara yang sangat licik. Baiklah. Kami akan meninggalkan padepokan ini. Kami berharap bahwa para cantrik yang tersisa akan dapat membantu kami memelihara ketenangan yang sudah mulai kita rintis ini. Baiklah Tuan. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan, jawab cantrik itu. Prajurit-prajurit itu pun kemudian minta diri meninggalkan padepokan yang telah menjadi sepi itu. Di sepanjang jalan mereka berbincang apakah yang sebaiknya mereka lakukan untuk menghadapi kemungkinan yang memburuk di hari-hari mendatang. Kita harus berada di antara anak-anak muda itu, berkata salah seorang dari prajurit-prajurit itu. Kita akan membantu mereka menambah kemampuan mereka untuk membela diri. Aku sependapat. Tetapi kami harus berusaha menangkap keduanya. Sebelum keduanya tertangkap, kita masih akan banyak mengalami kesulitan. Para prajurit itu mengangguk-angguk. Mereka bersepakat untuk segera menangkap keduanya. Tetapi yang sulit adalah bagaimana caranya. Keduanya tentu tidak akan menetap di tempat yang mudah diketemukan. Tetapi yang pertama-tama dapat mereka lakukan adalah memperingatkan anak-anak muda agar berhati-hati, terlebih-lebih mereka yang pernah mempunyai hubungan dengan padepokan yang dipimpin oleh Empu Purung. Karena peristiwa yang terjadi pada Sempati akan dapat terjadi pada anak-anak muda yang lain, yang menolak niat kedua penghubung itu. Prajurit-prajurit Singasari itu pun kemudian selalu mengadakan perondaan di sekitar padepokan dan padukuhan-padukuhan di sekelilingnya. Tetapi mereka tidak pernah bertemu dengan orang yang sesuai ciri-cirinya dengan penghubung yang sedang mereka cari, seperti yang diberitahukan kepada mereka oleh para cantrik. Tetapi sekali lagi padukuhan Alas Pandan digemparkan, ketika di tengah bulak diketemukan lagi sesosok mayat anak muda yang dikenal sebagai salah seorang yang pernah menjadi pengikut Empu Purung. Mayat itu diketemukan dengan beberapa luka tusukan senjata di tubuhnya. Gila. Lalean menggeram. Korban akan berjatuhan sebelum kedua orang itu dapat kami tangkap. Apakah kau berani menangkap mereka? Bertanya seorang kawannya. Tidak jika aku seorang diri. Tetapi jika kita bersama-sama, maka pekerjaan itu tentu akan dapat kita selesaikan. Tetapi kemana kita harus mencari keduanya? Bertanya yang lain. Semuanya terhenti pada pertanyaan itu. Kedua orang itu ternyata tidak pernah menampakkan diri pada saat-saat yang tidak menguntungkan bagi mereka, karena mereka pun mempunyai perhitungan yang cermat pula. Kematian anak muda yang kedua itu telah membuat anak-anak muda yang lain menjadi marah, tetapi juga ketakutan. Tidak ada di antara mereka yang berani keluar dari rumah mereka di malam hari. Apalagi keluar, sedangkan di dalam rumah masing-masing anak-anak muda itu selalu menyediakan senjata di sampingnya dengan hati yang cemas. Yang pertama-tama mereka lakukan adalah menyimpan alat-alat yang dapat mereka jadikan penghubung yang satu dengan yang lain apabila keadaan memaksa. Hampir setiap anak muda telah menyimpan kentongan di dalam rumahnya. Jika satu dari kentongan itu berbunyi, maka di seluruh padukuhan akan menjadi riuh karena berpuluh-puluh kentongan lainnya akan berbunyi pula. Sementara itu para prajurit Singasari menjadi gelisah pula oleh peristiwa semacam itu. Mereka mulai membayangkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah lain, yang tentu mulai menjadi panas pula. Empu Baladatu yang sudah mendapat pemberitahuan tentang peristiwa yang terjadi di padepokan Empu Purung oleh kedua penghubung itu sebelum mereka mengetahui bahwa Empu Purung telah mereka hancurkan. Mungkin kedua penghubung itu telah pergi, berkata salah seorang anak muda pada suatu saat kepada kawannya. Kenapa mereka pergi? Mungkin mereka melaporkan apa yang terjadi di daerah ini kepada Empu Baladatu. Mungkin. Tetapi masih ada kemungkinan lain. Mereka bersembunyi sebaik-baiknya. Jika kita lengah, pada suatu saat mereka akan menerkam kita. Justru lebih parah lagi. Sementara itu, para prajurit yang membawa beberapa orang tawanan telah berada di Singasari. Beberapa orang petugas telah menampung mereka pada suatu tempat yang telah ditentukan. Orang-orang yang terluka telah mendapat perawatan.
Sedangkan yang tidak berbahaya lagi, mendapat perlakuan khusus sehingga mereka lebih banyak mendapat kesempatan berada di luar dinding bilik yang sempit. Namun dalam pada itu, para penghubung prajurit Singasari telah berpencar. Mereka telah menghubungi barak-barak yang tersebar, karena mereka pun telah mendapat keterangan bahwa Empu Baladatu tentu akan segera bertindak pula, karena peristiwa yang telah meledak di padepokan Empu Purung. Seperti yang telah diperhitungkan, maka di beberapa tempat segera pecah pula pertempuran-pertempuran seperti yang telah terjadi di Alas Pandan. Beberapa orang yang telah siap, dan bahkan mereka menunggu terlalu lama, telah menggerakkan pengikut-pengikutnya menyerang barak-barak yang mereka anggap terpencil. Namun barak-barak itu sebenarnya telah diperkuat dengan beberapa orang prajurit pilihan pada saat-saat terakhir, karena menurut perhitungan mereka, pertempuran-pertempuran tentu akan segera pecah. Namun bagaimanapun juga, Singasari merasa gelisah juga atas pecahnya pertempuran-pertempuran di beberapa tempat yang tersebar. Dengan demikian, maka Singasari harus mengirimkan pasukannya ke beberapa tempat. Singasari tidak dapat dengan acuh tidak acuh membiarkan pasukan mereka yang tersebar itu berusaha menolong diri sendiri jika mereka berada di dalam kesulitan. Seorang senapati yang memimpin sepasukan prajurit di hadapan sebuah padepokan di pantai selatan, telah mengirimkan 2 orang penghubung untuk memberitahukan bahwa pasukannya tidak mungkin dapat menghadapi kekuatan di padepokan itu, karena jumlah mereka terlalu banyak. Dengan hitungan angka-angka yang terperinci, maka Singasari merasa wajib untuk mengirimkan sepasukan lagi prajuritnya ke tempat itu, tepat sebelum pertempuran meletus. Namun dalam pada itu, pada umumnya Singasari dapat menguasai keadaan. Perlawanan yang berarti di beberapa tempat telah dapat dilumpuhkan. Meskipun demikian, tugas para prajurit belum berarti selesai seluruhnya. 5 orang prajurit di Alas Pandan masih dipusingkan. Selain mereka, maka Singasari tidak boleh melepaskan pengawasan mereka terhadap Mahibit. Sementara itu, Linggapati mengikuti perkembangan keadaan dengan seksama. Ia merasa berhasil membenturkan pasukan Singasari dengan orang-orang yang berada di bawah pengaruh Empu Baladatu. Linggapati yang menganggap bahwa Singasari telah mempercayai laporan-laporan yang dengan sandi diberikan oleh pengikut Linggapati, sehingga Singasari telah mengirimkan pasukannya ke beberapa tempat yang berada di bawah pengaruh Empu Baladatu. Perhatian Singasari kini telah tertumpah kepada pasukan Empu Baladatu, berkata Linggapati kepada orang-orang kepercayaannya. Saatnya kini telah tepat, berkata salah seorang dari kepercayaannya itu. Linggapati tidak segera mengambil keputusan. Namun katanya kemudian, kita harus memperhitungkan keadaan dengan sebaik-baiknya. Empu Baladatu agaknya telah terpancing untuk dengan tergesa-gesa membenturkan kekuatannya, sehingga sebelum persiapannya masak, ia sudah terlibat dalam pertempuran yang menyeluruh. Para pengawal kepercayaan mengangguk-angguk. Mereka pun mengerti bahwa pada mulanya, Linggapati lah yang memancing prajurit Singasari untuk pergi ke tempat-tempat yang sedang dipersiapkan. Kemudian ternyata bahwa pasukan Singasari telah berhasil memancing pertempuran sebelum Empu Baladatu siap seluruhnya. Linggapati yang tidak mau gagal lagi, setelah adiknya terbunuh dalam serangan yang tergesa-gesa atas sebuah padepokan yang dikuasai oleh kakak Empu Baladatu. Kita harus mengirimkan petugas-petugas terpercaya ke kota raja untuk melihat keadaan. Aku sendirilah yang akan memimpin mereka. Jika keadaan memungkinkan, karena kota raja telah menjadi kosong, kita akan langsung bertindak, sementara pengikut-pengikut kita di daerah-daerah yang jauh harus bergerak lebih dahulu, agar pasukan Singasari menjadi semakin kalang kabut. Para pengawalnya mengangguk-angguk. Mereka memang melihat keadaan yang paling tepat untuk melakukannya. Jika pasukan Empu Baladatu sudah dihancurkan, maka prajurit-prajurit Singasari tentu akan segera kembali ke kota raja, sehingga usahanya tentu akan gagal. Linggapati pun kemudian telah menyiapkan sekelompok kecil pengawal-pengawal pilihan. Mereka akan pergi ke kota raja untuk melihat keadaan. Agar tidak menarik perhatian, maka mereka pun telah mengenakan pakaian orang kebanyakan. Seakan-akan mereka adalah orang-orang padesan yang akan pergi ke kota untuk menjual hasil sawahnya dan membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam pada itu, kota raja memang sedang sepi. Sebagian besar pasukan Singasari berada di medan yang terpencar. Dengan demikian, maka kota raja seakan-akan telah dikosongkan, tanpa pengawasan atas kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Yang nampak di kota raja hanyalah 1-2 orang prajurit yang meronda, menjaga agar tidak ada pencuri ternak atau perampokan di malam hari oleh 3 atau 4 orang penyamun.
Tetapi mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa, jika kita datang dengan pasukan segelar sepapan, berkata Linggapati. Pengawal mengangguk-angguk. Katanya, kita harus bertindak cepat. Jangan terlambat. Sekarang kita akan kembali ke Padepokan, dan besok lusa kita akan memasuki kota raja. Linggapati mengerutkan keningnya. Jika kita terlambat sehari saja, maka mungkin sekali sepasukan prajurit telah kembali, seperti mereka yang telah kembali dari Alas Pandan. Tetapi agaknya mereka telah dikirim kembali ke tempat-tempat lain yang memerlukan, desak pengawalnya. Linggapati akhirnya menjawab. Pada dasarnya aku sependapat. Tetapi kita belum melihat kota raja ini seluruhnya. Apalagi yang akan kita lihat? Tetapi Linggapati masih tetap pada pendiriannya untuk melihat kota itu dalam keseluruhan. Pengawalnya tidak dapat membantah lagi. Ia pun dengan tidak sabar mengikuti Linggapati yang berjalan mengelilingi kota raja. Kau sangka bahwa pengamatan semacam ini akan selesai dalam sehari? Bertanya Linggapati kepada pengawalnya. Dalam keadaan yang wajar memang tidak. Tetapi kita sudah dapat mengetahui, apakah yang sedang bergejolak di Singasari sekarang. Jangan tergesa-gesa. Aku sudah pernah tersungkur terantuk oleh ketergesa-gesaan itu. Kau tahu. Adikku terbunuh karena kebodohan kami, jawab Linggapati, lalu. Selebihnya jangan takut terlambat. Jika pasukan Singasari itu selesai dengan para pengikut Empu Baladatu, maka orang-orang kita sendiri baru mulai dengan gerakan mereka yang mengundang prajurit Singasari lebih banyak lagi. Jika kita memanfaatkan keadaan ini, maka sebagian dari mereka dapat kita tarik untuk membantu kita menduduki kota raja. Mereka dapat mengacaukan rencana kita. Biarlah mereka saling membunuh dengan prajurit-prajurit Singasari di tempat yang jauh. Semakin banyak di antara mereka terbunuh bersama prajurit Singasari, akibatnya tentu akan lebih baik. Pengawalnya menjadi heran. Mereka tidak segera dapat menangkap maksud Linggapati. Agaknya Linggapati mengetahui keraguan-raguan para pengikutnya, sehingga ia menjelaskan. Mereka hanyalah aku perlukan dalam pertempuran-pertempuran yang akan terjadi dengan prajurit-prajurit Singasari. Selebihnya mereka hanya akan mengganggu karena setiap orang menghendaki untuk mendapat tempat yang paling baik, sehingga lebih baik jika mereka pun dimusnahkan oleh prajurit-prajurit Singasari. Tetapi dengan demikian akan berarti bahwa prajurit-prajurit Singasari akan menjadi lemah dan tidak akan berdaya lagi menghadapi pasukan Mahibit yang sebenarnya. Pengawalnya mengangguk-angguk. Tetapi cara itu baginya terlalu lambat, meskipun mungkin hasilnya akan lebih sempurna. Demikianlah akhirnya Linggapati pun yakin bahwa kota raja Singasari memang dalam keadaan sepi. Prajurit-prajuritnya telah dikirim keluar untuk menghadapi perlawanan pasukan-pasukan yang berada di bawah pengaruh Empu Baladatu. Tetapi ternyata Linggapati benar-benar ingin mengetahui terlalu banyak. Itulah sebabnya, ia tidak segera kembali ke Mahibit. Tetapi ia bermalam di tempat yang sepi di luar kota raja. Di hari berikutnya, ia telah kembali memasuki kota raja untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang keadaan yang berkembang. Di kota raja, Linggapati mendengar beberapa orang prajurit yang telah menjadi korban di beberapa tempat. Pada umumnya korban-korban itu dibawa kembali ke kota raja sebagai pahlawan, kecuali mereka yang tidak lagi dapat diselamatkan jasmaninya. Tetapi prajurit-prajurit yang sebelumnya bertugas dan berasal dari daerah-daerah lain pun dikembalikan pula ke daerahnya. Korban telah jatuh semakin lama semakin banyak, berkala Linggapati. Pertempuran tidak hanya terjadi sehari semalam. Ada daerah yang mengalami pergolakan sampai sepekan. Tetapi ada yang selesai sebelum matahari terbenam di hari pertama. Pengawal-pengawalnya pun mengangguk-angguk. Tetapi mereka tetap berpendapat bahwa saat itu adalah saat yang paling baik untuk menduduki kota raja. Tetapi ternyata Linggapati mempunyai perhitungan lain. Ia membiarkan Singasari menyelesaikan tugasnya. Kemudian di saat prajurit-prajurit Singasari yang parah itu mulai beristirahat, maka pasukan-pasukan yang sudah disiapkan Linggapati akan mulai bergerak. Sisa prajurit Singasari akan dihancurkan, sementara para pengikutnya pun akan berkurang cukup banyak seperti yang dikehendakinya. Sementara itu, di tempat yang terpencar prajurit Singasari pada umumnya berhasil menguasai keadaan, meskipun seperti yang dikehendaki oleh Linggapati, mereka menjadi lemah karena korban yang berjatuhan. Bahkan ada daerah yang tidak terduga-duga telah berhasil mendesak pasukan Singasari untuk beberapa lamanya,
sehingga prajurit Singasari terpaksa mundur sambil menunggu bantuan yang datang beberapa hari kemudian. Dalam pada itu, di kota raja kesulitan-kesulitan itu pun telah mulai terasa. Barang-barang tidak lagi mengalir seperti masa-masa tenang. Prajurit-prajurit tidak lagi banyak nampak di sepanjang jalan di kota raja, karena mereka tidak berada di tempat. Tetapi yang tidak diduga oleh Linggapati, dalam keadaan yang demikian, Singasari tetap memperhatikan kegiatan yang terjadi di Mahibit. Meningkatnya kegiatan yang nampak memang sangat menarik perhatian Singasari. Mereka pun mulai memperhitungkan bahwa pada suatu saat, Linggapati akan mengambil keuntungan dari keadaan itu. Karena itu, maka para pemimpin di Singasari telah membuat perhitungan yang sangat cermat terhadap keadaan yang pada suatu saat akan dapat menghimpit kekuatan Singasari dari dua arah. Tetapi para pemimpin prajurit Singasari cukup berhati-hati menghadapi keadaan. Mereka tidak sekedar berbuat tanpa pertimbangan-pertimbangan yang panjang. Dalam pada itu, di Alas Pandan, 5 orang prajurit Singasari masih merasa terganggu oleh 2 orang penghubung yang tersembunyi. Hampir saja mereka berhasil membunuh korban berikutnya. Untunglah anak muda yang hampir saja terbunuh itu sempat berteriak keras-keras, sehingga beberapa orang yang mendengarnya berlari-larian mendekat. Meskipun anak muda itu terdapat dalam keadaan luka-luka, tetapi ia masih dapat diselamatkan. Ia sempat memberikan perlawanan meskipun hanya sekedar memperpanjang saat-saat yang mengerikan. Tetapi agaknya teriakannya dapat membantunya, menyelamatkannya dari maut. Agaknya peristiwa itu telah membuat seluruh padukuhan menjadi prihatin. Anak-anak muda baik yang pernah bersinggungan maupun yang belum dengan padepokan Empu Purung, telah menyerahkan persoalannya kepada prajurit-prajurit Singasari yang ada di padukuhan mereka. Kita tidak boleh sekedar menunggu, berkata prajurit-prajurit itu. Karena itu, kita harus mulai berbuat sesuatu. Kita akan membuat diri kita masing-masing cukup kuat untuk menghadapi kedua orang itu. Agaknya anak-anak muda Alas Pandan mendukung pendapat itu sepenuhnya. Mereka yang sudah pernah mempelajari olah kanuragan telah berusaha memperdalam lagi ilmunya, dengan alas dan tujuan yang berbeda. Sedang yang lain mulai dengan unsur-unsur gerak yang permulaan sekali, di bawah petunjuk para prajurit Singasari. Ternyata usaha prajurit-prajurit Singasari itu telah menumbuhkan kegelisahan di hati kedua orang penghubung itu. Mereka dengan cemas mengikuti perkembangan keadaan meskipun secara tersembunyi. Ternyata bahwa padepokan Empu Purung telah menjadi ramai kembali. Beberapa orang anak muda telah berkumpul di padepokan itu. Tetapi bukan Empu Purung dan para cantriklah yang memberikan bimbingan kepada mereka dalam ilmu yang keras dan kasar, tetapi para prajurit Singasarilah yang memberikan ilmu olah kanuragan. Beberapa orang cantrik yang masih ada di padepokan itu pun berusaha membantu para prajurit. Tetapi karena pada dasarnya ilmu mereka pun adalah ilmu yang keras dan kasar, maka mereka justru berusaha untuk ikut serta mempelajari beberapa unsur gerak yang lebih baik dengan sifat-sifat kejantanan seorang kesatria. Perasaan kedua penghubung itu bagaikan terbakar menyaksikan perkembangan keadaan itu. Bagi mereka sumber segala kerusakan dan kehancuran perguruan Empu Purung itu adalah para prajurit Singasari. Tetapi keduanya tidak mempunyai cara yang paling baik untuk melenyapkan mereka. Jika hanya berdua saja, tentu mereka tidak akan berhasil. Kita akan mencari kesempatan, saat mereka terpisah yang satu dengan yang lain, berkata salah seorang dari keduanya. Itu tidak pernah terjadi. Sedikitnya, tentu ada 2 orang di antara mereka. Apakah mereka berada di sepanjang jalan atau di Banjar Padukuhan, sahut yang seorang. Yang lain mengangguk-angguk. Namun mereka bertekad untuk membuat kegemparan-kegemparan baru dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan lagi. Mereka telah kehilangan dasar usaha mereka untuk berbuat sesuatu berdasarkan atas suatu tujuan. Yang mereka lakukan kemudian adalah sekedar membuat kerusuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan beralasan dendam dan nafsu semata-mata. Mereka tidak lagi memikirkan apakah yang dilakukan itu berarti bagi diri mereka sendiri atau bagi lingkungan mereka. Sementara itu, para prajurit pun tengah mencari jalan bagaimanakah sebaiknya memancing kedua orang itu keluar dari persembunyiannya. Aku akan berada di sawah di malam hari, berkata salah seorang dari prajurit itu. Dengan sengaja aku akan menyusuri parit. Mungkin aku akan bertemu dengan mereka, karena mereka akan menganggap bahwa aku adalah seorang dari anak muda padukuhan Alas Pandan. Kawan-kawannya mengerutkan keningnya. Sejenak mereka mencoba untuk menilai rencana itu.
Namun kemudian salah seorang dari mereka menjawab. Mereka berdua. Kita belum mengetahui tingkat kemampuan mereka sebenarnya. Aku akan memberikan isyarat jika mereka berdua datang. Kalian akan berada di sudut padukuhan kecil di sebelah padepokan itu. Aku akan menyusuri parit yang mengalir melalui padukuhan kecil itu sampai beberapa puluh langkah. Apakah keduanya berada di sana? Kita tidak tahu pasti. Mungkin keduanya berkeliaran. Mudah-mudahan pada suatu saat mereka melihat aku, karena aku akan melakukannya beberapa malam sampai suatu saat mereka datang. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Salah seorang menjawab. Kita akan mencobanya. Di malam berikutnya, seorang prajurit telah menyamar seperti anak-anak muda yang lain. Dengan cangkul di pundak ia berjalan menyelusuri parit dan berhenti beberapa puluh langkah dari sudut padukuhan. Beberapa saat ia berdiri di tempatnya, kemudian melangkah hilir mudik. Namun orang yang diharapkannya tidak datang pada malam pertama itu. Di malam berikutnya, prajurit itu mengulanginya kembali. Kawan-kawannya bersembunyi di sudut padukuhan dan siap bertindak apabila diperlukan. Tetapi yang terjadi sangat mengejutkan padukuhan itu. Di pintu padepokan, seorang anak muda terdapat luka-luka parah terbaring dengan senjata di tangan. Agaknya ia masih sempat melawan. Tetapi ia tidak mampu bertempur melawan kedua orang lawan. Seperti yang pernah terjadi, ia sempat berteriak, sehingga kedua orang yang menyerangnya itu lari meninggalkannya. Prajurit-prajurit itu hanya dapat menggeretakkan gigi. Adalah sulit sekali untuk dapat menangkap mereka berdua. Keduanya bagaikan iblis yang dapat lenyap seperti asap. Kemudian muncul dengan tiba-tiba di tempat yang mereka kehendaki. Tetapi prajurit-prajurit itu tidak menjadi jemu dan putus asa. Anak-anak muda padukuhan itu pun berlatih semakin tekun, karena mereka merasa perlu untuk melindungi diri mereka sendiri. Tetapi yang terjadi di padukuhan itu, tanpa disengaja telah berjalan seperti yang direncanakan oleh para pimpinan prajurit di Singasari. Untuk menanggapi perkembangan keadaan, dengan digunakannya prajurit Singasari di medan yang luas, maka para pemimpin telah memerintahkan agar diberikan pengampunan kepada anak-anak muda yang di luar sadarnya telah terlibat dalam perlawanan terhadap Singasari. Mereka justru mendapat kesempatan untuk mengabdikan dirinya bagi keselamatan Singasari menanggapi kesiagaan orang-orang di Mahibit. Di berbagai tempat yang telah berhasil dikuasai keadaannya oleh pasukan Singasari, maka prajurit-prajurit Singasari telah mengumpulkan anak-anak muda yang masih mungkin dipercaya untuk ikut serta menegakkan kewibawaan Singasari. Mereka mendapat bimbingan terutama jiwanya untuk mengenali diri sendiri dan tingkah laku mereka. Yang telah terjadi itu ternyata dapat menolong keadaan. Singasari tidak dipenuhi oleh tawanan-tawanan yang berjejalan. Tetapi justru memberikan bentuk jiwani pada anak-anak muda yang telah tersesat. Ternyata bahwa Linggapati pun memperhatikan semua yang telah dilakukan oleh Singasari. Dengan saksama ia mendengarkan laporan-laporan yang beruntun datang dari beberapa daerah oleh penghubung-penghubung yang ditempatkannya khusus untuk mengamati keadaan. Kita terlambat, berkata salah seorang pengawalnya yang sejak semula telah mendesaknya untuk bertindak. Linggapati menggeleng. Jawabnya. Tidak. Singasari masih belum dapat menangkap Empu Baladatu. Ia masih berkeliaran dan memberikan perlawanan di mana-mana. Tetapi kekuatan Empu Baladatu telah hampir dapat dilumpuhkan di segala tempat. Biarlah yang tersisa itu memeras kekuatan Singasari. Yang tersisa itu masih sempat membunuh beberapa puluh orang korban di medan yang tersebar. Pengawalnya hampir-hampir tidak telaten lagi menunggu perintah Linggapati. Dengan cemas ia mengikuti setiap laporan mengenai perkembangan keadaan di daerah-daerah. Apalagi jika ada di antara para penghubung itu memberikan laporan tentang kemungkinan terbentuknya satu kekuatan cadangan dari anak-anak muda yang justru semula berpihak kepada Empu Baladatu. Dalam pada itu, prajurit-prajurit Singasari telah benar-benar bertindak tegas terhadap para pengikut Empu Baladatu. Di beberapa tempat korban menjadi terlalu banyak. Namun hal itu tidak dapat dihindarinya dalam keadaan yang gawat bagi Singasari. Apalagi ketika Singasari mendapat laporan dari para petugas sandinya tentang kegiatan yang semakin meningkat di Mahibit, maka mereka pun menjadi semakin banyak memperhatikan kemungkinan untuk meningkatkan ketahanan prajurit Singasari yang semakin lemah karena perlawanan Empu Baladatu. Perlawanan itu harus diakhiri segera, berkata Mahisa Agni ketika ia berada di dalam sidang para pemimpin Singasari.
Ia berada di tengah-tengah induk pasukan yang kuat yang bergerak mendekati kota raja, berkata seorang petugas sandi yang mengikuti gerakan di induk pasukan Empu Baladatu. Ranggauni dan Mahisa Cempaka mulai menjadi cemas karena perkembangan keadaan yang gawat. Mereka sadar bahwa setelah mereka menyelesaikan dan mematahkan kekuatan Empu Baladatu, mereka masih harus berhadapan dengan kekuatan yang sudah tersusun di Mahibit. Bersambung ke bab 76. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.